guys, my name is Ilma Ilmianti. My study number 221230132. I'm from group 5. I will present with the title The Nature of Human, Nature and Life. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia, alam, dan juga kehidupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Nah, hakikat manusia adalah sebuah gagasan atau konsep yang berdasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Nah, hakikat manusia atau human essence yaitu sebuah kodrat atau sifat dasar manusia, yaitu human nature, dan juga struktur fundamental manusia. Nah, di dalam Al-Quran sendiri yang merupakan sumber utama epistemologi dalam filsafat Islam, menjadikan pondasi pengetahuan tentang hakikat manusia. Nah, dilihat dari segi kata dan juga istilahnya, terdapat 3 kata kunci yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan posisi manusia. Yang pertama adalah al-insan, kedua al-basar, dan juga al-nas. Nah, pertama adalah al-insan. Nah, al-insan sendiri menggambarkan tentang keistimewaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain sebagai makhluk fisik, manusia juga sebagai makhluk psikis yang memiliki potensi dasar seperti akal dan juga kalbu. Di potensi ini juga membuat manusia menjadi makhluk yang mulia dan juga tinggi. Selain itu, al-insan juga digunakan untuk menggambarkan proses penciptaan manusia dari penciptaan Adam sampai proses penciptaan setelah Adam, khususnya di dalam rahim secara utuh dan berproses. Dan adalah al-basar. Nah, kata al-basar ini merupakan jama dari kata al-basarat yang berarti kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuh rambut. Nah, manusia sebagai al-basar yaitu makhluk biologis yang mempunyai sifat kebutuhan seperti makan dan minum, dan membutuhkan hiburan dan juga lainnya. Dalam penggunaannya, manusia sebagai al-basar yaitu makhluk biologis yang mempunyai sifat kebutuhan seperti makan, minum, tidur, dan juga lainnya ini. Nah, penggunaan kata al-insan dalam penggunaannya itu terbatas hanya untuk manusia yang memiliki keistimewaan saja. Maka berbeda dengan kata al-basar sendiri yang penggunaannya ditunjukkan kepada seluruh manusia, termasuk pada para nabi dan juga rasul. Nah, manusia dipandang sebagai makhluk biologis dan juga teologis, yaitu mengarah pada perbedaan manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Terus yang ketiga ada al-nas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial tanpa melihat status orang yang beriman, bahkan orang yang kafir. Nah, karakteristik manusia sebagai makhluk yang labil yang merujuk pada kata al-nas sendiri. Karena dari manusia yang mempergunakan potensinya untuk mengenal Tuhan ataupun untuk menentang Tuhan sendiri. Menurut Quraisy Shihab menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah, yaitu hubungan manusia dan sesama, bukan seperti hamba dan tuan, tetapi hubungan kebersamaan dan ketundukan kepada Allah. Nah, pandangan para tokoh filsafat dalam Islam terhadap hakikat manusia yang pertama itu dari tokoh Al-Arabi, yaitu menurutnya bahwa tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia. Allah memberikan sifat-sifat harbaniyah yang menjadikan manusia hidup, dapat mengetahui, berkuasa, dan juga memiliki kehendak, dapat berbicara, dan juga lainnya. Ibnu Arabi juga menyebutkan bahwa manusia sebagai insan kamil karena manusia sebagai makhluk yang sempurna dan dapat dilihat dari satu segi, yaitu wujud kesempurnaannya manusia yang paling sempurna dan juga segi pengetahuannya. Ghazali
bahwa manusia merupakan ciptaan Allah yang terdiri atas dua unsur, yakni jasmani dan juga rohani. Jika manusia tersebut ingin hidup sesuai dengan fitrahnya, maka dianjurkan kepada manusia untuk dominan dalam mempergunakan unsur rohani daripada jasmaninya. Hal ini menjadikan pembeda antara dirinya dengan makhluk lainnya. Namun, jika unsur jasmaninya yang dominan, maka manusia akan kehilangan caranya memandang dunia sebagai manusia. Nah, manusia itu sebagai hamba Allah, yaitu Abdullah. Nah, menurut Musa Asy'ari bahwa esensi Abdullah itu ialah ketundukan atau kepatuhan yang semuanya hanya atau layak diberikan kepada Tuhan. Nah, manusia terikat oleh hukum-hukum Tuhan, sehingga manusia tidak bisa terlepas dari kekuasaannya. Selain itu, manusia juga memiliki fitrah atau potensi untuk beragama yang mengakui bahwa di luar dirinya ada kekuasaan atau transendental, yaitu Allah. Nah, Allah telah memberikan seperangkat potensi atau fitrah kepada manusia berupa akal, kolbu, dan juga nafs untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Nah, ada dua bentuk kedudukan khalifah di muka bumi ini. Bentuk kedudukan kekhalifahan manusia. Menurut Abdul Hasan Firot, yaitu satu khalifah kauniyah, yaitu khalifah kauniyah adalah wewenang manusia untuk mengatur dan memanfaatkan seluruh alam semesta beserta isinya. Tetapi manusia masih lupa menggunakan kekuatannya tanpa mengontrol, sehingga melakukan penyimpangan diri dari nilai ilahinya, sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada alam semesta. Syariat yaitu merupakan wujud wewenang Allah yang diberikan kepada manusia, khususnya orang mukmin, dengan tujuan memakmurkan alam semesta sesuai nilai ilahiyahnya. Tentang makhluk yang berakal. Nah, akal sebagai anugerah dan amanah dalam pandangan Islam. Akal adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk memahami dan merenungkan ajarannya. Akal bukan hanya alat untuk berpikir logis, tetapi juga merupakan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan dan pencarian kebenaran. Terus juga fungsi akal dalam pendidikan. Akal memainkan peran sentral dalam proses pendidikan. Nah, pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi akal dan juga budi manusia agar bisa memahami ajaran. Tanggung jawab itu yang pertama adalah tanggung jawab kepada Tuhannya. Karena dalam Islam, tanggung jawab utama manusia adalah kepada Tuhannya. Ini mencakup kewajiban untuk mengetahui ajarannya, melaksanakan ibadah, dan juga mengikuti petunjuknya. Ada juga tanggung jawab sosial. Nah, di sini juga manusia diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Nah, ini juga termasuk menjaga hubungan harmonis antar sesama manusia dan membantu yang membutuhkan, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Kebebasan dan keterbatasan. Nah, kebebasan ini sebagai anugerah dan amanah. Dalam Islam, kebebasan dianggap sebagai anugerah dari Allah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kebebasan memungkinkan manusia untuk menentukan pilihan, menentukan arah hidup, dan juga mengejar tujuan pribadi. Dan juga keterbatasan sebagai ujian dan realitas. Nah, Islam mengajarkan bahwa manusia hidup dalam keterbatasan yang berasal dari berbagai faktor seperti keterbatasan fisik, sosial, dan juga lingkungan. Nah, karena keterbatasan ini diakui sebagai bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan sabar dan juga ikhlas. Fitri adalah sebagai keadaan asli, yaitu yang baik, yang menurut ajaran Islam setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitri, yaitu sifat dasar yang baik dan cenderung kepada kebaikan serta keimanan. Nah, terus juga pendidikan sebagai proses pengembangan fitrah. Nah, pendidikan Islam ini bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara fitrah ini. Nah, proses pendidikan harus selaras dengan fitrah manusia, yang berarti
mendidik dengan cara mendukung pengembangan potensi spiritual dan juga moral yang sudah ada dalam diri seseorang. Kedua, hakikat alam. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan bagi segenap makhluk yang ada di bumi ini. Alam bukan hanya sebatas alam empirik saja, yaitu alam semesta yang tampak saja, tetapi alam yang dimaksud juga menjangkau kepada alam non-empirik, yaitu alam gaib. Bahkan dalam tradisi Islam, segala sesuatu selain Allah disebut sebagai alam. Alam merupakan segala sesuatu selain Allah yang ada di langit dan juga di bumi ini. Secara filosofis, alam itu kumpulan substansi yang tersusun dari materi dan bentuk yang ada di langit dan juga di bumi. Alam adalah pengertian dari jagat alam, dari alam jagat raya. Nah, bahasa Inggris dengan sebutan universe. Nah, menurut Abu Al-Ainain menyebutkan alam semesta dalam filsafat dengan istilah al-kaun, yang berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, yang mencakup nama segala jenis makhluk, baik yang dapat dihitung maupun yang dapat dideskripsikan saja. Nah, al-kaun sebagai makhluk Allah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu al-kaun sebagai makhluk yaitu alam al-syahadah yang dapat dikenali melalui panca indera seperti langit dan bumi, dan juga alam ghaib yang dapat dikenali melalui wahyu ilahi seperti alam malaikat dan jin. Nah, tujuan penciptaan alam semesta itu pada dasarnya adalah cara untuk membawa manusia pada pengetahuan dan membuktikan tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Secara ontologis, adanya alam semesta ini mewajibkan adanya zat yang mewujudkannya. Keberadaan langit dan bumi mewajibkan adanya pencipta dan yang menciptakan keduanya. Yang menciptakan langit dan bumi ini bukanlah manusia, tetapi pastilah yang Maha Pencipta. Sebab alam semesta merupakan petunjuk yang sangat jelas tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Maha Pencipta. Karenanya, dengan mempelajari alam semesta, manusia akan sampai pada pengetahuan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini. Nah, manusia telah diciptakan Allah sebagai khalifah dan hambanya di bumi, yang kemudian diberikan fatmat lengkap. Alam raya yang diciptakan ini sungguhnya Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk mengelolanya dengan baik. Nah, pandangan Islam tentang alam semesta ini dari berbagai ayat Al-Quran dan berbagai penafsiran para ahli dalam bukunya, Maragustam berpendapat bahwa hakikat alam dalam pandangan Islam yang pertama adalah seluruh alam ini adalah makhluk Allah dan diciptakan dengan tujuan tertentu, yakni semua menghadap Tuhan. Penciptaan alam atas dasar kebenaran sama sekali tidak didorong oleh perbuatan main-main ataupun sia-sia. Dan yang kedua adalah alam ini diciptakan dengan penuh keteraturan dan alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Penciptaan alam semesta menurut perspektif Islam pada dasarnya adalah sarana untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tujuan penciptaan alam semesta ini adalah untuk memperlihatkan bahwa manusia merupakan tanda-tanda kuasaan Allah. Keberadaan alam semesta merupakan petunjuk yang jelas tentang keberadaan Allah. Oleh karena itu, di dalam mempelajari alam semesta, manusia akan sampai pada pengetahuan bahwa Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut alam sebagai nikmat yang paling besar yang diberikan kepada manusia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam dianggap sebagai sarana hidup untuk esensial bagi manusia. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa alam tidak hanya sebagai sumber material, tetapi juga sebagai tempat untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Menggunakan alam secara bijaksana dan bertanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang menggarisbawahi bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, proses terbentuknya alam semesta juga adalah hakikat hidup. Nah, Allah menciptakan manusia tidak main-main, melainkan penuh dengan keseriusan. Hal ini tentu memberikan pelajaran bahwa menyusun tujuan pendidikan harus dilakukan secara serius dan juga sungguh-sungguh. Nah, pertama adalah tujuan manusia pada hakikatnya adalah Allah tujuan hidup manusia pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni beribadah. Adapun menjadi khalifah, memakmurkan masjid dan lain sebagainya itu merupakan tujuan hidup manusia sementara ketika hidup di dunia. Tujuan hidup terbagi menjadi dua, yaitu tujuan hakiki dan tujuan hidup sementara. Nah, tujuan hidup hakiki ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan tujuan hidup sementara adalah tujuan yang harus dicapai ketika manusia hidup di dunia seperti menjadi khalifah dan memakmurkan bumi. Nah, kehidupan sementara di bumi itu seperti dunia dianggap sebagai tempat sementara sebelum hidup yang kekal di akhirat. Oleh karena itu, meskipun hidup di dunia memiliki nilai, itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Fokus utama kita tetap memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan cara bermanfaat sejalan dengan ajaran Islam untuk mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Terus, keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, meskipun dunia adalah tempat ujian sementara, pendidikan Islam mendorong keseimbangan antara mencapai duniawi dan persiapan akhirat. Individu diharapkan untuk mengejar pengetahuan dan mempersiapkan akhirat. Pencapaian dan pemanfaatan di dunia sambil tetap menjaga niat dan tujuan di akhirat. Terus ada juga kehidupan sebagai ujian. Nah, kehidupan sebagai ujian ini adalah dunia dipandang sebagai tempat ujian untuk mengukur iman dan juga amal perbuatan manusia. Setiap individu dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji kesabaran, ketulusan, dan keimanan mereka. Lalu juga kesadaran akan keterbatasan. Nah, hidup di dunia dianggap sementara dan penuh dengan keterbatasan. Kesadaran akan hal ini mendorong individu untuk tidak terlalu terikat pada dunia materi dan lebih fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, meskipun di dunia ini dianggap sementara, pendidikan Islam mendorong keseimbangan antara pencapaian material dan juga spiritual. Nah, individu diharapkan untuk berusaha secara maksimal dalam segala aspek kehidupan, tetapi tetap menjaga niat dan juga tujuan akhir yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.